Nah, kemarin FC-nya sempat nanya apakah saya punya tagihan selain Finplus, Uatas, atau Traveloka, atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang tidak pernah pinjol tapi DC datang ke rumah kalian. Waspada pinjol-pinjol ini. Nah apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya untuk yang lagi rame nih buat kalian scamming, penipuan, apalagi data kita tuh sudah terbuka di mana-mana, apalagi buat kalian yang gabah. Jadi ada seorang teman yang pasang status, dia tiba-tiba dapat WA dari seorang teman yang mengancamnya untuk minta transferan uang sekitar 2 juta lebih, kalau tidak datanya akan segera disebarluaskan akibat orang yang melakukan WA terhadap kita tersebut mempunyai data diri kita dan mengatakan bahwa dia sakit hati terhadap kita sehingga dia minta transfer 2 juta lebih agar namanya bisa bersih lagi. Nah, seperti ini bentuk pengancaman dan penipuan terbaru yang lagi rame dibahas. Oke, kita bacakan ya. Gua diancam dan diperas 2 juta rupiah supaya hidup gue enggak hancur sama mereka. Berawal 2 hari lalu, tiba-tiba gue dapat WhatsApp dari nomor yang gak dikenal. Kemudian gue cari nomornya di Get Contact tapi tidak ada. Tiba-tiba dia chat. Dia mengatakan, sorry, ada free time gak? Gue mau ngomong penting buat lo. Terus gue jawab, sorry ini siapa ya? Aku enggak save nomornya. Kemudian dia langsung kirimin kata-kata panjang sekali seperti template yang emang sudah diatur kata-katanya, yang intinya dia minta ganti rugi kepada kita atas kezaliman yang dulu pernah kita lakukan terhadapnya. Dan karena kezaliman itu dia mengalami kerugian. Nah untuk itu kita diminta untuk membayar sejumlah uang akibat dari kezaliman yang sudah pernah kita lakukan dulu. Dia mengalami tekanan mental, psikis, dan juga kerugian-kerugian yang tidak bisa disebutkan. Dan ternyata yang mengalami hal ini bukan 1 atau 2 orang, ada yang mengalami hal yang sama, mengatakan bahwa aman itu bang, sama kayak gua juga pernah dicat sama ini, gua ngechatnya nyuruh temen gua pura-pura jadi gua, dia chat kayak gini persis kayak lo, ini temen gua yang forward ke gua, dia ngechat apaan, tapi tenang aja bang, aman, udah jangan dipikirkan ini semua ya. Kemudian ada juga yang mengaku bahwa, hai mas, aku pernah dapat di Instagram DM kayak gitu, ancamannya sama, openingnya sama, simple, akunnya aku report ke IG terus aku blok, nggak lama hilang tuh akun. Tenang aja, itu semua penipuan. Nah itu dia teman-temannya, jadi bukan 1-2 orang yang sudah pernah mengalami ini, banyak, dan rata-rata mereka menginformasikan mereka ini pernah menggunakan pinjol sebelumnya dan mereka merasa bahwa datanya terbuka lebar karena pernah menggunakan pinjol, akhirnya dapat sindikat penipuan seperti ini. Jadi hati-hati sekali buat teman-teman. Saya selalu sampaikan banyak sekali perubahan yang akan terjadi, banyak sekali penipuan akan semakin canggih, jadi wajib update, wajib tahu perkembangan. Jadi seandainya itu terjadi pada diri kalian, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi informasi dari seorang teman saat ini ya, pihak ketiga atas nama PT Vista Jaya Raya sudah mulai bergerilya lagi. Sebelumnya di tahun 2024 itu Vista Jaya Raya rame banget, mulai jalan kemana-mana di sekitaran Jabodetabek sampai ke Bandung dan Bogor untuk menagih pinjol Uatas. Nah sekarang ini ya, di 2026 bulan Mei ini sudah mulai turun lagi ke lapangan untuk menagih Finplus dan Uatas lagi. Nah kita baca dulu utas seorang teman yang mengatakan baru saja didatangin Desi setelah kemarin didatangin FC Finplus dari FJR yang adalah Vista Jaya Raya, FC yang sama dari FJR nagih Uatas hari ini. Nah kemarin FC nya sempat nanya apakah saya punya tagihan selain Finplus, Uatas, atau Traveloka, atau yang lainnya. Aku jawab enggak. Tapi ternyata setelah dicek ketahuan bahwa aku punya tagihan di Uatas. Maksudnya di sini adalah DC dari Vista Jaya Raya pihak ketiga ini menagih untuk yang pertama Uatas, kemudian Finplus, kemudian lagi Traveloka. Jadi satu DC bisa menagih untuk 3 aplikasi. Dan ini banyak terjadi di area Jabodetabek, Bogor, itu dia teman-teman ya. Kalau dibilang apakah DC-nya rame, jawabannya lumayan rame.
Jadi buat kalian yang punya GAL BU atas, jangan kaget tiba-tiba didatangi DC-nya. Nah, yang penting ingat, semua DC yang datang kepada kalian, baik itu pihak ketiga, baik itu dari DC-nya pinjolnya langsung, wajib punya surat SPPI, surat jalan, dan jangan lupa KTP-nya kalian fotoin. Jangan lupa juga aktifkan kamera untuk sewaktu-waktu DC-nya mengancam atau membuat keributan. Ya, karena apa? Saat ini kita tahu banyak sekali orang yang galbay. Lanjut lagi, pinjol-pinjol wajib membayar denda kepada KPPU. Pastinya semua pinjol saat ini menggunakan banyak cara agar kalian tetap bayar utang kalian. Gitu teman-teman ya. Jadi tetap hati-hati, kuat mental, jangan galau tutup lubang. Informasi ini anggaplah sebagai informasi terbaru. Jangan dibuat ketakutan karena saya yakin psikis setiap orang pasti berbeda-beda. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ternyata saat ini banyak sekali orang yang ditagih dengan kata-kata yang sama padahal tidak pernah punya pinjol. Modus seperti ini lagi rame sekali dan selalu saya angkat di vlog saya. Nah, kebetulan ada seorang teman tidak pernah punya limit di TikTok, tidak pernah melakukan pinjaman di TikTok, tiba-tiba ditagih. Dan ternyata ini bukan satu atau dua orang, banyak sekali dan kata-katanya hampir sama, tinggal diubah namanya saja. Nah, yang dari akun pertama mengatakan kaget tiba-tiba aja ada email masuk katanya ada tagihan dari TikTok paylater, sedangkan paylater aku di TikTok aja nggak aktif. Apakah ini termasuk modus penipuan? Soalnya ada link di bawahnya. Nah, di akun kedua mengatakan ada yang pernah dapat email kayak gini nggak, isinya tagihan TikTok paylater, sementara aku nggak ada aktifin si TikTok paylater. Udah aku cek riwayat belanja juga nggak ada beli-beli barang di TikTok. Aku sendiri pun nggak tahu harus bayar kemana. Udah kirim email tapi masih belum ada tanggapan. Kira-kira bisa nggak ya dihapus tagihan ini? Dan ternyata dicek isinya sama dengan kata-katanya yang sama, yang dibedakan adalah nanya nama si customernya dan total tagihannya. Dan link yang dimaksud itu adalah untuk menghubungi support dari mab.co.id. MAB ini adalah pihak ketiga yang menagih para nasabah-nasabahnya. Dan sekarang sudah banyak sekali yang mendapatkan email ataupun WA seperti ini yang isinya sama padahal tidak pernah merasa pinjam. Nah, itu dia teman-teman ya. Dan lebih lucunya lagi, ada sebagian orang yang ternyata sudah didatangin sama DC ini dan dia sampaikan saya tidak pernah punya GAL BU di pinjol ini, tidak pernah pakai pinjol ini, tetapi lucunya DC ini bisa menunjukkan KTP data diri kalian, alamat lengkap dengan foto KTP kalian yang asli. Nah, seperti ini informasinya. Aku sampai didatangin debt collector Kak, padahal nggak pernah minjem-minjem di pinjol. Tapi emang anehnya dia punya foto KTP aku, entahlah dapatnya dari mana. Nah, ini informasi yang didatengin debt collector ya teman-teman, dari pinjol yang memang tidak disebutkan. Dan lucunya debt collector itu punya data dirinya lengkap. Nah, yang kalian lakukan adalah yang pertama, jika didatangin DC seperti ini, pastikan bahwa si DC bisa membuktikan bahwa uang pinjol tersebut masuk ke dalam rekening kalian, atas nama kalian, dan juga rekening itu kalian pegang. Karena saat ini banyak sekali rekening-rekening cloning yang mana dibuka atas nama kalian, tapi kalian sendiri tidak pernah punya rekening tersebut. Ya, itu yang pertama. Lanjut lagi yang kedua, kan wajib pastikan bahwa pinjol tersebut diakses melalui HP kalian, karena pinjol bisa mendeteksi nomor IMEI HP kalian. Nah, ini nggak bisa bohong ya, kalau yang sepertinya nggak bisa bohong. Kalau bisa dia membuktikannya berarti benar kalian yang menggunakan, tapi kalau tidak bisa berarti jelas ini yang bermain adalah sindikat di belakang kita. Gitu teman-teman ya. Dan di sini saya catat pinjol-pinjol yang datang ke rumah padahal tidak pernah kalian punya tagihan seperti itu. Nah, ini saya dapatkan dari beberapa orang. Jadi harap hati-hati kalau tidak pernah punya hutang di pinjol tersebut. Jangan takut dan jangan gegabah ya. Oke, lanjut. Yang pertama itu adalah TikTok paylater. Seperti kasus yang sebelumnya, ada tagihan sudah datang DC-nya tapi tidak pernah kita melakukan pinjaman di sana. Lanjut lagi, itu adalah Indosako. Kemudian Shopee, ini lagi gencar-gencarnya Shopee teman-teman ya, lagi banyak DC lapang ini seputar Jabodetabek. Jadi hati-hati kalau memang pinjol tersebut tidak pernah kalian gunakan, jangan pernah akui. Lanjut lagi, itu adalah Dana Rupiah, kemudian Cairin, lanjut Uangmi, Ivoji, Indodana, sekali-sekali Indodana juga ada teman-teman ya.
Dan yang terakhir itu adalah kredit pintar. Nah, ada beberapa kasus-kasus seperti ini untuk Indodana Kredit Pintar. Dia dimana memang tidak pernah punya pinjol di sini, tapi ditagih dan DC-nya datang. Dan ujung-ujungnya DC tidak bisa membuktikan apapun dan dia tidak mau bayar sampai hari ini. Alhamdulillah, sliknya bersih. Nah, itulah kekuatan kita adalah untuk berani speak up, berani ngomong, dan jangan menggunakan emosi dulu. Agar apa? Agar kondisi tetap tenang dan stabil, dan kalian dapat menjelaskan situasi bahwa saya tidak pernah menggunakan pinjol ini, tapi kenapa kalian bisa datang dan memiliki KTP saya. Nah, itu kata kuncinya teman-teman ya. Jadi tetap update informasi apapun, jangan pernah lengah dengan kejahatan digital saat ini, dan yakinlah kalau kalian tidak pernah punya pinjol, jangan pernah akui dan tetap waspada karena yang namanya penipuan akan terus bergerak dan akan terus memperbarui cara-cara mereka. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental yang kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.